kalau Anda melihat segala sesuatu dengan cepat, mempertimbangkan segala sesuatu dengan cepat, Anda berani aja gitu untuk memulai. Nah, Anda seorang pebisnis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para semua pemirsa channel Anti Trading? Masih bersama saya Mr. Ju di channel Anti Trading yang membuat Anda tidak bisa loss. Tidak bisa loss. Boleh kan sombong? Boleh kan? Boleh kan? Membuat Anda melek trading. Wah, kita memasyarakatkan trading dan mentradingkan masyarakat. Itu adalah visi dan misi kita menjelang tahun pemilu ini kan. Kali ini kita akan membahas apakah Anda tergolong orang-orang yang termasuk investor atau Anda hanya cuma sebagai pebisnis. Ada bedanya loh. Check it out. Langsung dari sapinya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi banyak sekali Anda-Anda yang sudah trading ini berpikir bahwa Anda seorang pebisnis. Belum tentu bro, jangan-jangan Anda cuma investor gitu. Tapi banyak juga investor-investor yang mengira bahwa mereka adalah investor yang keren itu, padahal mereka pebisnis itu. Nah, bedanya apa? Nah, kita akan bahas satu persatu antara pebisnis dengan investor, karena banyak teman-teman di luar sana, para trader yang merasa bahwa saya trading untuk bisnis gitu. Saya trading untuk investasi gitu. Juga banyak teman-teman para pelaku bisnis, termasuk para marketing di luar sana. Anda nyari investor gitu. Tapi Anda ketemunya pebisnis gitu. Wah, ini rada susah nih. Ini agak-agak susah. Jadi Anda harus membedakan ya antara pebisnis dan investor. Karena yang satu punya perasaan, yang satu hanya teman saja. Itu beda ya. Nggak nyambung bro ya. Pebisnis. Wah, pebisnis ini banyak ya kita lihat. Orang punya pabrik, orang punya perusahaan, orang punya bisnis kuliner. Maka kita bilang mereka sebagai pebisnis gitu. Nah, belum tentu juga gitu. Nah, ini ciri-ciri utama seorang pebisnis. Siapa tahu Anda, teman, atau keluarga Anda punya ciri-ciri seperti ini. Nah, mungkin saja ya. Anda perhatikan ciri-cirinya ya. Ini biasanya mereka lahir pada bulan Agustus ya. Enggak ya. Itu zodiak ya. Pebisnis, ciri-ciri pertama pebisnis adalah mereka pintar untuk mengeksekusi. Jadi nggak perlu kata-kata, jadi mereka langsung action gitu. Nggak perlu kata-kata, karena menurut sebagian orang kata-kata itu tidak penting. Gitu. Yang penting action. Padahal kalau ditinggalkan tanpa kata-kata, bingung juga kan? Iya kan? Harus ada kata-kata dong. Ya, ditinggalkan gitu aja bingung. Katanya kata-kata nggak penting. Komunikasi penting katanya. Komunikasi penting katanya. Gitu kan. Giliran dijelasin kasih alasan nggak terima. Cek poin. Cek dulu. Eksekusi bro. Pebisnis itu adalah seorang eksekutor. Mungkin mereka bukan seorang pemodal yang sangat besar, tetapi mereka adalah eksekutor. Karena nggak semua orang punya mental untuk menjadi eksekutor. Nah, ini bedanya. Kenapa kalau kita lihat seperti Om Bob Sadino atau seperti para entrepreneur yang lain yang mereka memulai dari nol, mulai saja hari ini. Nah, itu adalah ciri-ciri utama dari seorang pebisnis gitu loh. Mereka nggak ngelihat modalnya, yang penting mereka gerak dulu, mereka jalan dulu gitu loh. Ya udah, kita yang penting mulai gitu. Kalau nggak mulai ya gimana bisa jalan gitu kan? Ya coba aja dulu kan, siapa tahu cocok, siapa tahu nyaman kan, siapa tahu kan. Kalau nggak nyaman ya ganti bisnis. Itu pebisnis ya, eksekutor. Jadi mereka eksekutor sejati. Itu bedanya antara investor. Nah, investor mungkin nanti kita bahas yang kedua ya. Pebisnis dulu. Pebisnis adalah seorang eksekutor handal. Jadi kalau Anda melihat segala sesuatu dengan cepat, mempertimbangkan segala sesuatu dengan cepat, Anda berani aja gitu untuk memulai. Nah, Anda seorang pebisnis gitu. Nah, buat teman-teman yang belajar trading, ini biasanya Anda tipikal orang yang tidak mau menitipkan dana ke orang lain untuk dipercaya sebagai tradernya. Anda bakal belajar sendiri, Anda bakal invest sendiri, Anda bakal trading sendiri. Nah, ini Anda pebisnis gitu loh. Anda bukan investor, Anda pebisnis karena Anda melakukannya semua, gitu. Melakukan semuanya itu sendiri gitu. Anda seorang single fighter gitu. Padahal nggak selamanya single itu enak ya. Kadang-kadang harus ada couple juga gitu. Ya, Dede ya, 2024. Oke, amin. Oh, dia fighter ya? Couple fighter. Oh, couple fighter. Semakin kuat tuh. Couple fighter itu apa couple fighter? Ya, susah. Oh, dia sibuk ngurusin pasangan orang lain kok. Susah dia nyari pasangan sendiri. Itu dia susahnya ya. Itu bukan eksekutor.
Itu seorang provokator. Oke, yang kedua adalah pebisnis mempunyai mental juga turun ke lapangan. No, dia nggak bosi bro, gitu loh. Dia nggak bosi gitu. Jadi kalau ada bisnis, ada suatu kegiatan itu, dia akan turun langsung ke lapangan gitu. Dia akan megang sesuatu yang memang harus dia pegang gitu ya. Contohnya? Kerjaan, umpamanya ada yang harus memindahkan sampah, nah dia akan mindahkan sendiri gitu, nggak akan nyuruh orang untuk mindahin itu gitu, umpamanya kayak gitu. Jadi inisiatif, nah mental inisiatif ini yang dimiliki oleh seorang pebisnis. Dia akan turun langsung ke lapangan, dia akan handle langsung ke lapangan, dia akan menjadi seperti layaknya para teman-temannya yang lain gitu loh. Dia punya anak buah, ya dia nggak nyuruh-nyuruh aja. Nah itu seorang pebisnis ya. Nah itu seorang pebisnis. Jadi beda antara investor dengan pebisnis itu. Pebisnis itu pasti akan turun tangan langsung. Dia pengen tahu setiap detailnya. Dia pengen tahu setiap perencanaannya. Dia pengen tahu setiap pelaksanaannya. Dan dia pengen tahu hasilnya. Ketika dia sudah lihat hasilnya, maka dia akan lihat dievaluasi di situ. Nah itu pebisnis. Dia punya mental untuk turun langsung ke lapangan. Itu pebisnis ya. Yang ketiga adalah berani rugi. Ini pebisnis ini. Ini berani rugi. Dia udah mulai aja, tentu dia sudah berhitung gitu loh. Dia sudah berhitung, kalau saya mulai, ini modal berapa dengan begini, nanti resikonya apa? Dia belum berani rugi, karena rugi adalah sebagian dari bisnis gitu. Resiko bisnis adalah kerugian gitu, dan itu normal gitu. Yang penting mulai aja, toh kita nggak pernah tahu. Hidup ini adalah perjudian gitu. Kalau kita nggak mulai sesuatu, toh kita nggak akan tahu ini akan berhasil atau tidak kan? Sama seperti Anda punya pasangan, Anda punya bisnis, Anda kan berjudi gitu. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang jamin kalau 5 tahun, 10 tahun ke depan Anda masih bersama kan? Nah, buat investasi bodong. Bukan dong, ini bukan investasi bro, this is business. bukan bisnis ya. No, pasangan bukan bisnis ya, tapi pasangan adalah kehidupan yang selalu membuat Anda belajar ya, sampai otak Anda betul-betul sudah jenuh, sudah tidak bisa menampung pelajaran lagi ya, maka Anda akan menyerah gitu ya. Kurang lebih pebisnis itu kayak gitu tadi. Dia eksekusinya bagus, mentalnya turun ke lapangan, dia berani rugi, dia mulai aja. Kemudian melakukan semuanya itu sendiri gitu loh. Sendiri itu artinya dia mengetahui setiap detailnya, tidak hanya main suruh-suruh aja gitu. Nah pebisnis itu ya gimana ya, dia memulai bisnisnya sendiri itu mulai dari dirinya sendiri gitu loh. Nggak tiba-tiba dia bikin konsep, oke begini ya, dia hire orang terus jalanin gitu. Enggak gitu. Tanpa dia tahu detailnya, enggak. Itu pebisnis itu pastinya dia akan tahu detailnya. Nah ini termasuk Anda yang di luar sana yang mulai belajar trading. Kalau Anda pengen tahu, Anda penasaran, Anda punya rasa kepo yang sangat luar biasa tentang bagaimana sih cara menganalisanya, bagaimana cara mengambil posisinya, gimana lihat trennya. Nah itu Anda pebisnis gitu. Nah ini orang-orang yang kemungkinan besar akan berhasil di bisnis trading. Kenapa? Anda pelajari setiap detailnya gitu loh. Sama kayak orang-orang yang pernah ke sekolah kita di Jogja Trading School, yang saat ini masih 1.250.000 promo kan, masih promo 1.250.000. Kalau Anda datang berdua ya kita diskon lah, jadi 2.250.000 lah, diskon lah ya. Anda tunjukin ke admin video ini ya. Walaupun admin suka video yang lain, tapi video ini aja yang tunjukin ya. Nah itu masih diskonnya. Nah orang-orang yang belajar di tempat kita itu adalah orang-orang pebisnis. Mereka cikal bakal orang yang akan berhasil di dunia trading. Duit dari dunia trading ini, itu mohon maaf ya, bukan duit yang hanya untuk menghidupi Anda bulan ke bulan. No, ini duit yang betul-betul Anda nikmatin gitu. Duit di mana Anda gunakan untuk beli motor, beli mobil, beli rumah, happy. Anda mau liburan kemana, Anda yang tadinya hobinya cuma gaple umpamanya itu, sekarang hobinya jadi golf gitu. Nah ini duit ini dari trading gitu. Nah Anda lakukan setiap detailnya, Anda pelajari setiap detailnya, maka akan jadi pebisnis yang bagus. Anda seorang pebisnis trading online yang bagus. Kerjaannya apa mas? Trader forex. Wah keren. Anda pebisnis bro. Ya. Jadi itu pebisnis, Anda lakukan itu semua, Anda berani rugi, Anda berani mulai. Anda turun ke lapangan langsung, Anda eksekusi langsung. Langsung eksekusi sekarang. Jangan langsung invest. Belajar dulu. Karena apa? Kenapa? Karena yang langsung invest itu adalah bagiannya investor. Nah, apa bedanya investor dengan pebisnis? Satu,
Investor itu ya bukan jelek ya, bukan lebih jelek dari pebisnis, tidak. Tetapi investor itu punya segmen yang berbeda gitu. Jadi kalau Anda ketemu sama orang atau Anda merasa bahwa ini saya jago banget nih menganalisa nih gitu. Anda nganalisa market gitu. Anda nganalisa bisnis gitu. Anda tahu setiap detailnya gitu loh. Tapi Anda gak punya klik untuk melakukan itu gitu loh. Analisa terus. Ya kalau Anda belajar trading, ya belajar terus, demo terus gitu sampai top up demo gitu kan. Kayak Anggi, top up berapa kali Anggi? Demo? Demo bisa di top up tapi nggak bisa di WD bro. Ya, udah profit tapi nggak bisa di WD. Wah, demo kan lumayan kan, daripada demo di jalan kan, mending demo di trading. Nah, pebisnis, investor itu punya sisi analisa yang sangat jago. Mereka bukan eksekutor yang handal, tetapi mereka seorang analisator yang sangat-sangat hebat. Ini investor gitu. Jadi mereka melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang yang berbeda, lebih luas cakupannya gitu loh. Sehingga dia bisa berhitung lebih mateng. Analisanya begini, modalnya segini, caranya segini, resikonya seperti ini, untungnya segini, jangka waktunya segini, dan segala macam. Itu investor. Nah, tipikal-tipikal orang seperti ini, kalau Anda merasa tidak punya waktu, tidak punya kemampuan, tidak punya klik gitu untuk mengeksekusi suatu posisi atau suatu bisnis, ya Anda tinggal hire orang. Nah, pastikan orang yang Anda hire itu betul-betul lolos kualifikasi ya. Jangan tiba-tiba meng-hire orang yang tidak capable di situ. Kalau Anda trading, ya hire-lah para trader yang sudah berpengalaman. Berpengalaman itu bukan yang jam terbangnya tinggi ya, tetapi bisa konsisten dengan profitnya. Bukan yang udah 38 tahun kerja di bisnis ini gitu. Tapi nggak konsisten gitu, nggak punya disiplin, jangan. Cuma ya. Yang kedua adalah biasanya para investor ini mereka mengambil posisi dalam bisnis ini sebagai strategic person. Itu bukan eksekutor gitu. Jadi dia di bagian strategis gitu. Dia mau ngapain, dia harus ini, dia mengatur semuanya, men-set up semuanya, men-manage semuanya. Ini para investor gitu loh. Jadi orang-orang yang mengambil posisi yang di atas dari pelaksana itu. Lebih hebat tidak, tapi ini hanya segmen yang berbeda saja. Jadi buat Anda-Anda yang melihat sesuatu yang cara strategik, biasanya ini kalau di dunia trading memang ada dua ya, ada yang bagian analis, ada yang bagian eksekutor gitu loh, yang eksekusi gitu. Nah, yang analis ini nih bagian investor nih biasanya. Karena dia tiap hari berhitung, analisa. Investor pebisnis, eksekutor ini biasanya jadi pebisnis nih gitu loh. Itu pikirannya kurang mateng gitu, yang penting berani aja gitu. Banyak yang berhasil dengan cara seperti itu. Tapi banyak juga yang berhasil ketika dia menganalisa lebih dahulu. Nah, itu bagian investor, dia biasanya strategic position yang dia ambil, bukan sebagai execution ya. Yang ketiga, investor biasanya memang punya modal yang lebih gede ya daripada seorang pebisnis ya. Karena modal yang besar ini dia akan berhitung gitu. Kalau kayak di dunia kita mungkin dia lihat apa sih ini dunia, cuma bangun tidur lihat laptop, bangun tidur tiap laptop gitu. Satu poinnya cuma $10, $100 dan mungkin nggak masuk buat mereka para investor ya. Mereka akan invest dengan langsung 1 miliar gitu. Invest dengan langsung 500 juta gitu. Nah, ini para investor modalnya gede biasanya. Jadi yang modalnya gede biasanya eksekusinya nggak ngambil di area eksekusi gitu deh. Bukan berarti eksekusi nggak ada ya, tapi modalnya besar. Bukan jadi tolak ukur keberhasilan juga ya, tidak. Tetapi at least mereka punya modal yang besar, tentu spare toleransi bisnisnya juga gede. Nah, itu bedanya sama pebisnis tadi. Pebisnis itu cenderung lebih ayo aja lah gitu. Nggak terlalu banyak di modal gitu. Yang keempat itu investor biasanya punya sistem yang ketat. Nah, itu Anda yang punya bos-bos yang punya karakter sebagai investor itu biasanya ketat itu sistemnya. Anda bekerja di situ ya. Mau kasbon susah, mau rembes harus diteliti dulu, mana yang dirembes mana enggak gitu kan. Rokok boleh, tapi cemilan dikurangin gitu kan. Itu ya Anda yang tahu lah gitu kan. Terutama, atau Anda sendiri yang ngerasa seperti itu kan, ya siapa tahu kan. Tapi sistemnya ketat, biasanya investor nih terhadap kerugian itu, wah benar-benar ketat lah pokoknya. Jangan sampai ada sedikit pun uang yang terlewatkan gitu. Kalau ada selisih laporan antara debit dan kredit, wah itu biasanya jadi masalah banget gitu kan, susah gitu. Tapi ya itu ya yang kadang-kadang perbedaannya di situ gitu ya. Jadi memang harus berhitung benar gitu. Jadi biasanya para investor ini kan
akan baru akan menikmati hasilnya ketika pekerjaannya sudah selesai. Ini ketat banget sistemnya ya. Anda kerja dulu, baru makan biasanya kan gitu ya. Kalau pekerjaan belum selesai belum boleh makan. Itu investor biasanya kayak gitu. Investor yang berangkat dari pebisnis ya kayaknya. Nah, beda-beda tipis gitu ya. Nah itu dia perbedaan antara investor dan pebisnis ya, dan bisnismen ya. Nah Anda termasuk yang mana gitu, karena Anda harus betul-betul menjiwai, mengetahui karakter Anda itu ada di mana. Jangan sampai Anda terjun ke dunia ini, ke dunia bisnis apapun ini, terutama dunia trading, Anda salah pilih posisi gitu. Anda nggak punya mental bagus untuk eksekusi, nggak punya kemauan untuk belajar, tapi Anda pengen invest gitu loh, pengen trading gitu. Mungkin Anda nggak cocok di situ. Sebaiknya Anda cari trader. Nah, trader yang mana? Trader suruh dia demo di depan Anda. Jangan kasih laporan berupa lembaran-lembaran kertas kayak gini, nggak usah gitu. Itu mah bisa diedit, jangan gitu loh. Karena kalau Anda salah milih itu berakibat terhadap dana Anda ya gitu. Dana Anda itu. Jadi kadang-kadang kita begitu ngelihat orang jam terbangnya tinggi gitu dengan pakaiannya bagus gitu. Ini terutama cewek-cewek nih ya, cewek-cewek yang ngerasa tidak pernah salah gitu kan. Wah. Kalau cewek itu tidak pernah salah, kenapa Anda selalu milih cowok yang salah gitu. Acungan jempol. Nanti dia jawab, bro, yang salah berarti cowoknya kan, bukan saya, kata dia. Anda yang milih, bukan cowoknya yang salah. Anda yang salah milih gitu ya. Jadi buat ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak, tante-tante yang merupakan investor atau pebisnis, investor, Anda jangan salah pilih trader. Pilihlah trader yang betul-betul bisa konsisten. Untung sedikit tapi tiap hari ada gitu. Jangan untung gede, besoknya hilang gede. No, jangan kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar pintar-pintar milih orang. Buat Anda yang ngerasa sebagai seorang bisnismen sejati, good for you gitu. Pelajari ya. Dan jangan lupa main-main dong ke ruang kelas kita. Tempat kita kumpul-kumpul ada 2 tempat. Satu ada di Jalan Kabupaten di kantornya Genta Group. Yang kedua ada di Student Castle Apartment, ada di Seturan, Sleman ya. Kalau Anda ada di Jogja ya. Kalau ada yang di luar Jogja, siapapun Anda dari Malaysia, Brunei, Kamboja, ataupun Vietnam yang sudah mengalahkan Indonesia kemarin, boleh Anda datang sini ngobrol-ngobrol dulu, telepon-telepon ke admin ada di bawah ini, silahkan ngobrol-ngobrol dulu, datang dulu, nggak usah langsung bayar, kebanyakan gitu ya, Nggak ya? Nggak bayar-bayar ya. Nggak bayar dulu, ngobrol dulu ya. Boleh ya, ketemu-ketemu, nanti kita akan bahas sebaiknya Anda tuh trading dan polanya seperti apa sih, apakah Anda jalanin sendiri, atau Anda khusus untuk menganalisa aja yang eksekusi orang lain, banyak tipe lah. Jadi, Anda ngaca dulu, evaluasi diri dulu, saya ini bisnismen atau investor ya gitu. Nah, itu saran dari saya ya. Sisanya tetap jaga kesehatan, jaga keluarga Anda, jaga pasangan Anda, dan jaga lingkungan Anda tetap selalu sehat. Jangan lakukan hal yang aneh-aneh karena cuaca sedang tidak bagus ya. Hargai kerja keras nakes kita. Karena walaupun sudah endemi, banyak orang nggak pakai masker ya. Ya. Penting masker bro, penting banget masker bro. Tetap pakai masker lah, nggak rugi kok. Banyak sekarang yang jual lebih murah masker sekarang kan karena nggak laku ya. Minimal mengurangi peluang Anda kena flu dan batuk gitu kan, dan terkena yang lain-lain gitu kan, minimal kan, itu nggak kelihatan lah muka Anda kan, karena orang menipu dengan mata kan, matanya yang menipu, mukanya sih pakai tutupin masker ya. Gitu aja dari saya, sampai ketemu di video berikutnya bersama Mr. Ju dan channel Anti Trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.